Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Pendidikan juga adalah salah satu upaya menanggulangi kebodohan dan kemiskinan. Dengan ilmu yang memadai, kita bisa menggenggam dunia dan menggapai mimpi kita. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menemui seorang ibu yang begitu gigih, rela membanting tulang demi pendidikan anak-anaknya, supaya tidak mengalami nasib yang sama dengannya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan disebabkan keadaan ekonomi. Assalamualaikum Mas Ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cantik sekali ya. Alhamdulillah. Sudah lama kita tak jumpa ya, 29 tahun, bayangkan. Apa yang muncul di benak Mas Ni tadi ketika saya datang? Seneng banget, soalnya kan udah pernah kita ketemu, udah nggak pernah ketemu sama teman-teman yang lain juga. Seneng banget deh pokoknya. Teringat kenangan waktu SMA. Kenangan yang bagaimana yang muncul? Iya, kok waktu belajar emang kenangan yang terlalu saya tidak punya kenangan yang terlalu spesial, soalnya aku udah pede banget deh waktu itu. Pokoknya nggak pede lah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kenapa dulu memilih fisika? Ya karena aku itu suka banget sama matematika. Cuma itu aja modalku masuk fisika. Aku memang nggak punya modal-modal yang lain, nggak bisa di bidang di pelajaran yang lain-lain, nggak terlalu bisa. Cuma itu matematika yang aku paling suka banget. Sampai-sampai aku udah dulu dikasih ditagih tugas sama Ibu Wahyuni waktu kelas 2 apa kelas 1 itu ya, dikasih aku jadi kelompok buat soal gitu. Makanya itu yang bikin aku nekat masuk fisika gitu. Nah, setelah masuk di kelas fisika, bagaimana perasaannya setelah kumpul dengan anak-anak mungkin yang kemampuannya jauh di atasnya? Ya biasa sih, enggak biasa-biasa, kita bersaing secara sehat gitu, enggak Menyesal gitu masuk fisika? Enggak banget, enggak menyesal. Aku soal matematika paling suka. Satu hari aja enggak ada matematika udah rindu banget rasanya. Cinta matematika Suka jadinya. banget, tapi sayang enggak dilanjutkan. Ketika melihat hasil pencapaian akademiknya, apa yang muncul di benak Mas Ni kala itu? Kan lumayan kalau matematika, tapi bidang yang di lain di bidang lain agak kurang gitu. Maksudnya gini, ketika melihat nilainya mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan gitu ya, ada enggak penyesalan masuk fisika? Enggak ada sama sekali. Senang banget malah kumpul sama orang-orang pintar. Iya, jadi Mas Ni menikmati ya? Iya menikmati aja. Oke. Kalau yang lain mungkin ada yang menyesal kenapa masuk fisika. Enggak pernah sama sekali nyesal. Senang Iya. banget malah bersaing sama orang-orang pintar. Otak kita makin termotivasi, semangat gitu, belajarnya lebih giat lagi gitu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade Kita away. ingin tahu bagaimana perjalanan hidupnya dari kecil sampai saat ini. Saya lahir di Surabaya Lepang, Februari 1975. SD-nya masuk tahun 1981 ya, awalnya 87 tamatnya. Iya, 81 tahun 82 apa ya? 81. Iya, tahun tamatnya tahun 1987.
masuk SMP-nya 1987, terus tamat SMP-nya 1990. Bagaimana masa SD-nya? Apakah cukup menyenangkan? Luar biasa menyenangkan sih, dapat ranking terus di SD, terus masuk Di SD mana SD-nya? di S3 Surabaya Lepak. Terus Bagaimana kesannya dengan masa SD? masuk SD saya sangat menyenangkan. Dapat juara terus. Jadi juga saingan kan tidak terlalu banyak kalau SD ya. Masa SMP? Saya masuk SMP tahun 1987 di SMP PGRI Lepak yang kira-kira 5 kilo dari rumah aku. Terus dengan saya menyelesaikan sekolah SMP 3 tahun dan tamatnya tahun 1990. Terus masuk SMA 1, masuk di SMAN Selong waktu itu, yang sekarang jadi SMA 1 Selong. Tadi Masni bilang bahwa masa SMA-nya Masni tidak pede. Apa sih penyebabnya kenapa tidak pede waktu SMA? Ya karena kita berkumpul dengan orang Lombok Timur ya. Aku deh orang dari desa terpencil. Terus akunya orang kurang diukur dari ekonomi agak lumayan kurang. Terus wajah juga yang bikin aku gitu, yang kurang pede gitu. Cuma Ya, itu? Iya. Itu. Masalah ekonomi dan masalah fisik atau wajah yang buat tidak pede. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. Selama orang karena dari kampung gitu ya. Iya, itu iya, juga. iya. Iya, gitu, ya. Oke. Pada saat kelas 1 SMA, Masni kelas 1 berapa? Saya waktu SMA kelas 15 bersamaan dengan Tony Satria Wibawa sama Ahmad Ashari. Karena aku itu bisanya di bidang di pelajaran matematika aja yang aku senang banget gitu. Kalau di pelajaran lain kan aku tidak terlalu bisa gitu. Jadinya makanya aku nekat pilih fisika gitu, biar semangat aku termotivasi untuk belajar lagi gitu. Semangat aku untuk belajar untuk sekolah ya tinggi. Kalau masalah terganggu iya, karena aku itu selalu minder ke orang-orang pintar aku gak apalagi kalau ngomong waktu itu aku tidak terlalu lancar juga bahasa Indonesianya. Terus bahasa aku juga beda dengan bahasa sini, aku tidak bisa bahasa sini gitu kan. Itu yang makin aku tidak pede lagi. Itu ya. Pada waktu SMA, ada ndak bayangan bahwa akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Ya jelas ada, pasti. Emang itu tujuan kita sekolah. Nah, karena sebab itulah aku sekarang peras keringat banting tulang untuk menabung demi anak-anak agar bisa kuliah ndak kayak aku dulunya, karena saudara aku banyak gitu ndak bisa sekolah. Karena baru kakakku aja yang sekolah 1, terus orang tua aku nggak bisa biaya aku lagi gitu. Nah itu yang bikin aku lebih semangat sekarang mencari rezeki buat anak-anak aku. Sampai aku nggak buat rumahku sangat sederhana ini karena aku ingin nabung dan menabung gitu aja. Jadi Mas nih ketika di SMA sangat ingin melanjutkan pendidikan, tapi disebabkan keadaan ekonomi, mimpinya itu dikubur dalam-dalam. Iya. Dan kini setelah menjadi ibu, ingin tetap menabung, selalu menabung demi anak-anak ya? Dapat sekolah itu aja. Waktu aku SMA ingin sekali melanjutkan untuk kuliah perguruan tinggi, tapi karena ada kendala orang tua aku yang pekerjaannya tani, yang anaknya banyak, kakakku juga kuliah. Nah itulah ya sebabnya aku tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena faktor biaya yang tak memungkinkan. Sebenarnya aku sangat ingin kuliah, aku bertekad
waktu itu aku ikut kursus setelah tamat SMA aku ikut kursus komputer biar aku dapat kerja sambil kuliah Di mana itu? di Mataram. Tapi Bisa disebutkan nama tempatnya? di Unram, komplek Unram, pokoknya dosen yang punya di komplek Unram, nggak inget namanya, di komplek Unram. Ya aku di sana dulu kursus komputernya, tapi karena ada sesuatu kendala akhirnya aku pulang, nggak jadi aku cari kerja di Mataram, aku pulang ke rumah aku. Terus iya terus lah udah lama nganggur di rumah sekitar 3 tahunan. Aku jadi pramuniaga di Pancor selama 2 tahun. Di mana? Di toko mana? Itu Keginan Pancor. Iya, setelah aku di rumah nggak ada kerjaan, aku karena di desa aku yang keluarga aku rata-rata kan berpendidikan, nikahnya di atas 20 tahun. Aku itu dicemoohkan sama orang-orang karena aku belum nikah gitu. Akhirnya aku keluar, aku memang punya pacar waktu itu, tapi karena aku nggak cocok, nggak serak sama orangnya, jadinya aku keluar aja dari rumah gitu. Orang tua aku sebenarnya nggak kasih izin, tapi aku nekat biar aku bisa keluar dari rumah aja gitu. Akhirnya orang tua aku ngasih aku izin kerja jadi pramuniaga di Pancor. Akhirnya aku ketemu sama Ibu Nur Hayati, guru biologi kita. Ya aku sangat dihargai sama Bu Nur, walaupun aku pramuniaga, karena dia tahu aku itu lulusan SMA 1 Selong. Ya, Bagaimana kisahnya waktu menjadi pelayan toko ya? iya senang sih, bertemu banyak orang, senang banyak teman di sana daripada di rumah nganggur terus. Cuma 2 tahun, lalu setelah itu menikah. Iya, ketemu sama suami di sana Di mana ketemunya? di Pancor. Di saat apa ketemu? Oh, di saat dia lagi jadi tukang cat bangunan di sana. Aku ketemu sama suami aku tanpa pacaran, kita di apa sih? Aku udah nggak mau bercinta terus sama orang, takut dosa, takut apa ada yang aku nekat nggak usah pacaran, aku diajak nikah ya coba aja gitu, coba aja siapa tahu apa, coba aja pokoknya aku mau pacaran lama gitu. Toh juga kalau kita pacaran juga takut akan dosa gitu. Apa yang membuat Masni jatuh cinta pada suaminya? Soalnya dulu waktu dia kerja keras terus orangnya baik gitu. Cuman itu saja. Ya. Lalu setelah menikah, bagaimana? Apa yang Masni lakukan? Setelah menikah aku jadi ibu rumah tangga tok selama 1 tahun. Nah, aku selama 1 tahun sesudah aku melahirkan, aku mikir ekonomiku tidak akan begini-begini terus, gimana cara meningkatkan ekonomi aku. Akhirnya aku berjualan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Setelah melahirkan anak pertama, apa yang Masni lakukan? Iya, aku ingin sekali bantu cari keuangan keluarga. Jadinya aku tekad mulai berjualan waktu itu. Waktu belum berjualan, enggak punya apa-apa, enggak punya rumah apapun, kita cuma numpang gitu. Akhirnya aku yang jualan ya. Nah, berangkat dari situ kita berjualan terus nabung biar dapat, walaupun rumah sangat sederhana tapi ya banggalah hasil keringat sendiri gitu. Dulu ini belum ada, kemudian bisa bangun gitu, tentunya bangga dengan hasilnya ya. Ya terus tapi walaupun punya uang nggak berani bangun rumah lagi yang lebih baik, yang lebih layak, karena ingin sekali menyekolahkan anak-anak nggak seperti aku yang hanya tamat SMA. Anak-anakku harus minimal dia S1, nggak kayak aku gitu. Berapa anaknya? 4. Anak sulungnya
sekarang sekolah di Jogja, makanya aku ndak punya waktu untuk kumpul-kumpul sama teman-teman. Pingin banget rasanya kita kumpul-kumpul, tapi karena keadaannya nyari uang buat anak ndak bisa anak. Kebetulan anakku dapat di swasta kuliahnya, biayanya besar banget gitu. Jadinya aku ndak bisa keluar rumah, cuma ndak bisa Di mana anaknya sekolah? yang di Jogja, UMY. Oh, UMY ya. Iya. Anak kedua saya sekolah di MA Mualimin Pancor. Anak ketiga saya di SD 6 SD 5 Selong. Terus anak yang keempat di TK Pertiwi. Sangat besar tekad saya untuk menyekolahkan anakku ke jenjang ke minimal S1. Kalau lebih enggak apa-apa ya? Iya, kalau lebih tidak apa-apa. Karena teringat aku yang dulu hanya sekedar tamat SMA, jadinya aku apa sih? Aku Punya keinginan sekolah, punya tapi keinginan enggak bisa gitu ya. Enggak sih, untuk apa sih akhirnya? Untuk bersemangat sekali untuk menyekolahkan anak-anakku, sampai aku dan nabung. Tiap aku dapat 100 juta uang, aku belikan untuk tanah itu sampai 4 kali aku beli itu hanya untuk menabung untuk sekolah, untuk menyekolahkan anak-anakku. Dan Tapi katanya sukses ya? tapi sekarang di saat aku ingin menjualnya tanahnya itu susah laku. Akhirnya aku down banget sampai sakit 1 minggu. Sampai sakit 1 minggu mikirin gimana caranya anakku bisa jalan terus kuliahnya gitu. Terus cuma aku hanya berdoa biar aku bisa tenang. Aku yakin Allah itu ngasih aku rezeki sesuai dengan kebutuhan aku, walaupun keinginannya jauh di atas, walaupun keinginannya tidak akan tercapai. Aku yakin kalau kebutuhan untuk biaya anak-anak akan Allah kasih ke aku. Nah, aku lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang biasa aku tidak lakukan ya sholat sunat malam, tidak pernah aku kerjakan. Yang tidak biasa aku lakukan sholat sunat puasa yang Senin Kamis ya aku lakukan agar aku lebih dekat sama Allah, agar aku lebih tenang. Saya anak ke-6 dari 8 bersaudara, makanya itu yang penyebab aku yang dapat melanjutkan sekolah. Maka waktu aku menikah, aku bertekad punya 3 anak saja. Rencana aku yang punya 3 anak saja, tapi karena Allah mungkin punya rencana lain, aku hamil lagi di keempat. Aku lumayan stres banget waktu itu. Waktu dokter nyatakan aku positif 5 minggu, aku bilang diangkat aja saking stres aku. Terus tapi dokter tidak membolehkan gitu. Terus waktu aku disemangati sama dokternya, nanti 3 bulan lagi ke sini kalau memang tidak berkembang janin tidak apa-apa kita angkat. Iya, waktu 3 bulan lagi aku balik ke sana, ternyata janinnya bagus. Terus aku udah bosan lagi, aku periksa ke 6 bulannya lagi, dia bilang cewek. Aku seneng banget sih waktu itu. Aku bilang alhamdulillah. Yang pertamanya dulu bilang ainalillah waktu dikatakan positif, dia pas dinyatakan dia cewek bilang alhamdulillah. Beda bang ya, makanya Allah sudah menyediakan kita rencana yang terbaik, tapi kita yang jadi manusia kurang sabar, kurang ikhlas ya, diberi cobaan yang tidak kita inginkan gitu. Oh, jadi selama ini Mas nih menganggap bahwa cobaan hidup yang dijalani begitu berat ya, tapi nyatanya bisa dilewati dengan manis. Apa yang Mas nih ingin sampaikan setelah melalui 21 tahun menikah, lalu dengan cobaan yang begitu bertubi mungkin? Apa yang Mas nih ingin sampaikan? Tekad aku ya ingin harus sekolahkan anakku sampai ke jenjang S1 minimal, bahkan lebih dari itu kalau bisa, dengan cara aku menabung terus menabung. Tiap aku dapat tabungan 100 juta, aku
investasikan ke tanah biar anak-anakku bisa dapat anakku bisa sekolah. Sampai rumahku yang sangat sederhana sekali, tidak berani aku bangun, tidak berani aku bangun rehab gitu demi anak-anak aku yang bisa melanjutkan ke jenjang minimal S1 nantinya. Saya bangga sekali jadi anggota Berisik Brigadir Fisika angkatan 93 SMA 1 Selong. Oke Masni, sebagai ibu yang begitu gigih ingin menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, apa yang ingin disampaikan untuk dunia pendidikan kita? Semoga pendidikan Indonesia lebih maju, khususnya Lombok yang kawin di bawah umur. Aku sangat menyesalkan hal itu. Semoga di Lombok khususnya ini pendidikan lebih maju lagi. Kalau seandainya saat ini Masni diajak untuk kumpul kembali dengan teman sekelas waktu SMA, apa yang Masni ingin lakukan? Insya Allah akan meluangkan waktu, tapi tidak sesering teman-teman yang lain. Soalnya aku sibuk mencari uang demi pendidikan anak-anak. Jadi Masni akan menyiapkan waktu juga untuk teman-teman ya? Iya. Oke. Ini anak kedua aku yang di MA Muallimin Pancor. Namanya Ahmad Fauzi Firdaus. Kelas 1, kelas 10. Kelas 10 ya? Iya. Kemana kamu? Naila. Ini anak ketiga, anak keempat aku yang dulu sebenarnya aku tidak restui dia ada, tapi alhamdulillah sekarang aku senang banget punya anak cewek. Naila Putri Azahra. Dia dia pinter banget sekarang, emangnya aku bangga banget dulunya yang Dulu sempat tidak diinginkan ya? masuk SD. Ini anak ketiga aku yang namanya Sofan Ahmad, yang baru di kelas 6 mau lanjutkan ke SMP. Semoga SMA 1 Selong tetap jaya. Kasih ibu sepanjang masa, rela mengorbankan apapun demi anak-anaknya. Di tangan ibu-ibu tangguh inilah masa depan pendidikan anak-anak Indonesia bergantung. Merekalah yang memiliki andil luar biasa dalam mencetak anak bangsa yang kelak layak menjadi tempat bangsa ini dititipkan. Dan semoga ini menjadi amal ibadah yang akan menjadi bekal mereka menuju keabadiannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.